Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabarnya semuanya? Jumpa lagi bersama Kak Magda. Ya, hari ini walaupun kita tidak bisa bersekolah minggu di gereja, tapi kita bisa mendengarkan firman Tuhan di rumah masing-masing. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Siapkan hati dan pikirannya, Alkitabnya dipegang, duduk yang rapi, dengarkan dengan baik. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan sebuah lagu. Ayo, biar lebih semangat. Semua nyanyi adik-adik ya. 1, 2, 3. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak yang sangat besar goyang kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus jadi kaptenku. Sekali lagi adik-adik ya. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak yang sangat besar goyang kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus jadi kaptenku. Nah, itu lagunya ya adik-adik ya. Pelajari di rumah supaya bisa lebih hafal. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon berkati kami ya Bapa, supaya kami mendengarkan dengan baik semua firman-Mu dan bisa menjalankan semua perintah-Mu. Kami mohon berkatilah kakak-kakak sekolah minggu, berkati teman-teman kami, berkati keluarga kami, berkatilah semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun akan dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Amin. Nah, dipegang Alkitabnya sekarang. Sebelum kita buka Alkitabnya, Kak Magda mau tanya dulu. Siapa di sini yang pernah takut? Ya, Kak Magda juga pernah takut sih. Takut apa aja? Takut di rumah sendirian. Tidak boleh takut ya adik-adik ya. Nah, hari ini, firman Tuhan hari ini juga mengenai ada yang takut. Siapakah dia? Kita buka Alkitabnya dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Sudah dapat semuanya? Ada di perjanjian baru. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Adik-adik baca di rumah, kakak baca di sini. 1, 2, 3. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?"
Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, begitu isi firman Tuhan ya adik-adik. Dengarkan dengan baik ya adik-adik ya. Nah, waktu itu berita tentang Tuhan Yesus sudah tersebar ke seluruh wilayah dan makin banyak pengikut Tuhan Yesus adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah terkenal dengan mukjizatnya, bisa menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang tidak bisa melihat, menyembuhkan orang yang lumpuh. Kemudian Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke seberang menggunakan perahu nih adik-adik. Awalnya semuanya berjalan dengan lancar, baik-baik saja. Nah, karena kelelahan nih, Yesus pun tidur adik-adik. Tidur di belakang. Tiba-tiba adik-adik, wah ada angin kencang adik-adik. Ada ombak besar yang membuat perahu yang mereka taiki ini, yang mereka naik itu menjadi terombang-ambing, goyang-goyang adik-adik. Wah, mereka panik, mereka cemas. Wah, bagaimana ini? Bagaimana ini? Kemudian beberapa muridnya mencari Tuhan Yesus. Nah, setelah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka bangunin Tuhan Yesus nih adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, jangan tidur. Kok Tuhan Yesus tidur? Tuhan Yesus ini tuh bahaya. Gitu. Kemudian, apa yang terjadi adik-adik? Ya, Tuhan Yesus bangun adik-adik. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berdiri adik-adik. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Wah, luar biasa adik-adik. Seketika itu juga, tahu nggak adik-adik? Angin itu reda, danaunya juga menjadi tenang. Ombaknya jadi tenang adik-adik. Luar biasa sekali kuasa Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Hanya dengan perkataan Tuhan Yesus, semua menjadi normal kembali. Wah, dahsyat Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Lalu, Tuhan Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Kenapa kamu takut? Kenapa kamu nggak percaya?" Gitu, karena kan tadi murid-muridnya ketakutan adik-adik, murid-muridnya cemas kan. Wah, kalau kita kayak gini nih bahaya, bisa-bisa kapalnya tenggelam. Mereka cemas, padahal Tuhan Yesus ada di dalam perahu itu tuh adik-adik. Tuhan Yesus yang ada di perahu itu adalah Tuhan Yesus yang sama yang memberikan mukjizat-mukjizat kan. Tapi mereka tetap takut, tetap khawatir. Nah, setelah Tuhan Yesus bilang begitu tuh ke mereka, mereka jadi akhirnya terheran-heran dan satu sama lain saling bicara. Wah, siapa sih Tuhan Yesus ini? Siapa sih Yesus ini? Kok dengan perkataannya membuat danau jadi tenang, angin jadi berhenti, ombak juga berhenti? Siapa ya Yesus ini? Nah, mereka berkata seperti itu. Nah, dari cerita ini apa yang bisa kita pelajari nih adik-adik? Yang pertama, harus memiliki iman percaya yang kuat kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau tadi kan mereka khawatir, cemas, ya kan? Padahal ada Tuhan Yesus di situ. Tuhan Yesus yang sama yang sudah pernah memberikan mukjizat. Nah, kita juga adik-adik, kakak, dan semua orang juga harus mempunyai iman percaya yang kuat nih kepada Tuhan Yesus adik-adik. Dengan berdoa kepada Tuhan Yesus. Apalagi sekarang ada virus corona yang lagi melanda Indonesia dan dunia. Nah, kita harus memohon pengampunan, memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sanggup dan mampu menyembuhkan semua hal. Tuhan Yesus sanggup memulihkan negara Indonesia dari virus corona. Tapi kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Hal yang dapat kita lakukan lagi untuk meningkatkan, untuk menambah iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, apalagi adik-adik? Ya, kita harus selalu berdoa nih adik-adik. Siapa yang hari ini lupa berdoa?
Ayo, bangun tidur berdoa, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Berdoa saat kapan lagi? Saat mau makan, berdoa saat mau tidur. Kita harus berdoa. Terus apa lagi? Kita rajin membaca firman Tuhan. Jangan pas hari Minggu saja, tetapi setiap hari kita harus menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Bisa bersama dengan mama atau papa. Kemudian, apalagi adik-adik? Menyanyikan puji-pujian ya adik-adik. Siapa yang masih ingat lagu sekolah minggu? Ya, nggak boleh lupa ya. Nih, kakak mau kita sama-sama menyanyikan pujian dulu nih adik-adik nih. Jalan serta Yesus. Masih ingat kan? Ayo, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan dalam terang setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, iya, jadi kita harus selalu meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kemudian, apalagi yang kedua adik-adik yang bisa kita pelajari? Ya, adik-adik tidak boleh takut. Kenapa tidak boleh takut? Ya karena Yesus selalu bersama-sama dengan kita dimanapun dan apapun yang kita alami adik-adik. Ada Tuhan Yesus loh. Adik-adik jangan lupa. Begitupun saat virus corona yang sekarang lagi melanda di Indonesia ini, adik-adik tidak boleh takut. Harus beriman dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti memulihkan. Juga adik-adik harus melakukan usaha juga adik-adik. Apa usahanya? Makan makanan yang bergizi. Kemudian apalagi kalau habis melakukan sesuatu, jangan lupa cuci tangan supaya kuman-kumannya hilang. Apalagi olahraga adik-adik. Siapa di sini yang melakukan olahraga? Kak, aku kan masih kecil gak bisa olahraga. Tenang, ada olahraga yang memang khusus anak-anak. Olahraga di rumah supaya badannya jadi lebih sehat adik-adik. Kemudian apalagi? Tidur yang cukup, jangan begadang. Kurang lebih 8 jam setiap hari. Terus minum air putih yang cukup juga adik-adik. Nah, apalagi nih adik-adik? Siapa yang hari ini bantu mama papa bersih-bersih di rumah? Selain menjaga kesehatan tubuh kita, kebersihan tubuh kita juga harus menjaga kebersihan di rumah. Bantu mama papa menyapu, mengepel yang bisa adik-adik lakukan. Supaya lingkungan bersih, diri kita juga bersih, terhindar dari segala virus nih adik-adik. Nah, dari cerita ini, adik-adik, semoga adik-adik bisa melaksanakannya di rumah, tetap di rumah ya adik-adik ya. Kita mau mengakhiri firman Tuhan kita hari ini, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau memiliki iman percaya yang kuat kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami tidak mau takut,
Kami mau percaya kalau Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk negara Indonesia. Tuhan Yesus saja yang pulihkan dunia ini, negara Indonesia ini, supaya virus corona cepat hilang. Kami juga mohon ya Bapa, lindungilah orang-orang di luar sana ya Bapa. Lindungilah semua orang, lindungilah keluarga kami, lindungilah kakak sekolah minggu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon ampun akan dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap jaga kesehatan di rumah aja. Jangan lupa jaga kebersihan, tetap selalu baca firman Tuhan. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Kakak Magda pamit. God bless you all. Bye-bye adik-adik.